warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Kakak harap kalian sehat-sehat ya, agar kalian dapat menyimak video kakak dengan baik. Sebelumnya, izinkan kakak memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu ya. Nama kakak Naswa Zulka Fauzi. Jadi adik-adik, pada video kali ini kakak akan menerangkan kepada kalian tentang fabel dan juga legenda. Nah, bagi adik-adik jika sudah penasaran apa itu fabel dan juga legenda, kita simak penjelasannya ya. Nah, adik-adik, sebelum memasuki topik fabel dan juga legenda, kakak ingin bertanya dulu nih kepada adik-adik. Kalian tahu tidak apa itu teks cerita fiksi? Jadi adik-adik, teks cerita fiksi adalah karya sastra yang memuat cerita berdasarkan fantasi atau imajinasi yang bukan pada kejadian yang sebenarnya, tetapi hanya mengandalkan imajinasi atas pengalaman pengarang. Lalu, apa hubungannya cerita fiksi dengan fabel dan legenda ya? Kira-kira apa ya? Jadi adik-adik, jenis-jenis cerita fiksi ada 5. Yang pertama ada novel, yang kedua ada cerita pendek atau yang biasa kita dengar dengan sebutan cerpen, yang ketiga ada roman, yang keempat ada fabel, dan yang terakhir ada legenda. Nah, jadi hubungan cerita fiksi dengan fabel dan juga legenda adalah keduanya, fabel dan juga legenda merupakan bagian dari jenis cerita fiksi adik-adik. Nah, lanjut adik-adik, kita masuk ke pengertian fabel. Menurut Nurkiantoro, fabel atau cerita binatang adalah salah satu bentuk cerita tradisional yang menampilkan binatang sebagai tokoh ceritanya. Binatang-binatang tersebut memiliki pikiran dan dapat berpikir serta berinteraksi layaknya manusia yang hidup bermasyarakat dengan kompleksnya permasalahan hidup, persis seperti manusia. Lalu, apa sih legenda itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Legenda juga dapat diartikan sebagai cerita rakyat yang dianggap terjadi, di mana ceritanya dikaitkan dengan tokoh sejarah dan juga dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, serta keistimewaan tokohnya. Ada berbagai cerita legenda yang populer di Indonesia, seperti Malin Kundang, Timun Mas, Keong Mas, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke ciri-ciri fabel. Yang pertama, cerita fabel termasuk di dalam cerita fiksi atau bukan merupakan kisah nyata. Yang kedua, tokoh-tokoh yang digambarkan adalah para binatang seperti semut, jerapah, rusa, beruang, singa, kera, dan lain-lain. Yang ketiga, watak tokoh pada binatang yang digambarkan seperti manusia. Jadi, ada yang baik, rajin, suka membantu, tetapi ada juga yang buruk, misalnya suka berbohong, sering mencuri, dan lain sebagainya. Yang keempat, tokoh para binatang digambarkan bisa berbicara sama seperti manusia pada umumnya. Yang kelima yaitu latar fabel. Nah, adik-adik, biasanya cerita fabel memiliki latar tempat yaitu alam, seperti hutan, kolam, laut, sungai, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam, cerita dari fabel biasanya memiliki alur rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya kejadian sebab akibat yang dirangkai menjadi rangkaian sebab akibat dari awal sampai akhir cerita. Yang ketujuh, di dalam fabel, cerita fabel ini mengandung amanat atau moral cerita yang bisa dipetik oleh pembaca. Yang kedelapan, ciri bahasa pada fabel biasanya menggunakan kalimat naratif, yakni berupa kalimat langsung dan menggunakan bahasa percakapan. Nah, bahasa percakapan yang digunakan berupa kata-kata sehari-hari dalam situasi yang tidak formal. Lalu kita masuk ciri-ciri legenda. Yang pertama, dianggap sebagai suatu kejadian yang sungguh-sungguh pernah terjadi. Yang kedua, bersifat sekuler dan tokoh utama dalam legenda adalah manusia. Yang ketiga, sejarah kolektif. Artinya, sejarah yang banyak mengalami distorsi sehingga seringkali
jauh berbeda dengan kisah aslinya. Yang keempat, bersifat migration atau migrasi, yaitu dapat berpindah-pindah sehingga dikenal luas di daerah-daerah yang berbeda. Yang terakhir, bersifat siklus, yakni sekelompok cerita yang berkisar pada suatu tokoh atau kejadian tertentu. Misalnya di Jawa, legenda-legenda mengenai Panji. Contoh fabel asal Sumatera yaitu yang pertama ada Saling Kenal dan Bersahabat karya Farizal, yang kedua ada Ben dan Saudagar Kikir. Contoh legenda asal Sumatera Utara yakni legenda Putri Hijau, legenda Beruda yang asal-usul padi, asal mula Danau Toba, legenda Batu Gantung, dan lain-lain sebagainya. Nah adik-adik, sekarang kalian sudah paham kan tentang fabel dan juga legenda? Nah, bagi kalian yang belum paham tentang fabel dan juga legenda atau kurang mengerti mengenai materi yang kakak jelaskan tadi, kalian bisa melihat kembali isi videonya ya. Karena kakak di sini akan menguji pemahaman kalian tentang fabel dan juga legenda dengan 10 pertanyaan dari kakak. Nah, untuk kalian yang sudah mengerti, kalian bisa scan barcode di sini dan juga link di sini. Alhamdulillah pembelajaran kita usai di sini. Kakak mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang telah menonton dan juga menyimak video kakak dengan baik. Kakak juga memohon maaf jika kakak ada salah kata. Nah, pesan dari kakak yaitu tetap jaga kesehatan dan juga semangat terus belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.